Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herdi di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau belajar tentang 45 butir-butir Pancasila, dimana materi ini sering dipakai atau sering keluar di tiap ujian CPNS ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib rasanya untuk khatam tentang materi 45 butir-butir Pancasila ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi-informasi menarik seperti ini lagi ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Butir pertamanya yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan. Nomor 9, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu tadi sila yang kedua, masih mudah kan teman-teman? Kita langsung lanjut ke sila yang ketiga ya teman-teman, yaitu persatuan Indonesia. Butir yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Lalu nomor 4, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir, nomor 7, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu dia tadi butir pengamalan di sila ketiga ya teman-teman. Masih cukup mudah kan? Kita langsung lanjut aja ke sila yang selanjutnya, yaitu sila keempat ya teman-teman. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ke-1, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Lalu yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu yang selanjutnya, 8, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nomor 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Oke, itu dia tadi sila keempat. Kita langsung lanjut aja ke sila kelimanya ya teman-teman. Sila kelima di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nomor 1, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nomor 2, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nomor 3, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nomor 4, menghormati hak orang lain. Lalu yang selanjutnya nomor 5, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nomor 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Lalu nomor 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang ke-9, suka bekerja keras. Nomor 10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu dia tadi materi tentang 45 butir-butir Pancasila. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar tentang Pancasila ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang lagi belajar SKD atau nyari-nyari soal SKD atau nyari materi tentang SKD 2020-2021, teman-teman boleh join aja di grup Telegram di bawah. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak di sana, atau teman-teman mau sharing di sana juga boleh. Nanti kita akan bahas materi dan soal tentang SKD CPNS 2020-2021 ya teman-teman. Oke, Herdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.